sih tadi mungkin bisa dijelasin tadi penutupan nanti seperti apa? Ini yang paling kami sedihkan ya, sedih banget karena kami nggak bisa ngeliat udah ditutup ya, ditutup. Kan aku berharap banget ya melihat detik-detiknya Kiki terakhir gitu ya, bisa ngeliat dengan kan Kiki itu kan orangnya selalu cantik gitu ya, selalu cantik, selalu apa ya, selalu rapi gitu. Aku pengen banget lihat Kiki yang cantik itu. Ternyata harapan saya nggak terpenuhi ya, maksudnya ya sedikit rada kecewa, tapi ya apa mau dikata ya, jadi ya kita nggak bisa ini ya. Tapi yang terpenting kita udah datang ya. Kiki pasti juga ya tahu ya udah datang. Ketika pertama kali dapat kabar meninggal ini sudah apa Kiki, apalagi di ulang tahun ya. Iya. Ini seperti apa? Saya pertama kali dapat kabar tuh dari dia. Saya anehnya tuh gini, tadi malam tuh saya tuh nggak bisa tidur, yang mata tuh melek aja gitu. Dan anehnya tuh saya tuh mandangin foto kami bertiga gitu loh. Saya dalam hati saya gini, kami tuh berteman udah 30 tahun ya gitu, yang intens banget ya kan, yang kalau misalnya udah ada satu yang kelamaan nggak misalnya seminggu aja nggak ada kabar gitu kita pasti yang kemana sih, pasti yang gitu, kita kecarian gitu, sama-sama nyari gitu. Apalagi nih dia ini orangnya kan paling, pokoknya kalau kita salah itu langsung mendapat tuh dia semuanya gitu. Kalau Kiki orang lebih tenang gitu ya. Nah jadi aku ngeliatin gitu, nggak rasa kami bersahabat tuh udah 30 tahunan ya, apalagi sama dia saya lebih lama lagi gitu. Dan hari ini saya tuh ulang tahun, jadi kabar senang, kabar duka, dan apa ya, begitu dia telepon Toto menjerit-jerit, dia nangis. Dan aku tuh yang kan baru tidur 1 jam tuh, tidur 1 jam yang masih keliangan terus dia tuh yang nangis yang kamu kenapa nangis? Kayak gini ya, pagi itu kan nggak tahu ya, mungkin karena ya mungkin belum lama banget tuh kita teleponan sama saya gitu ya. Karena memang saya tuh terus terang sama Kiki tuh deket, cuma emang jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Cuman sebulan yang lalu itu persis Kiki tuh paling gak suka WA atau ngechat, dia langsung telepon. Dia selalu telepon, nah terus dia cerita lah pokoknya segala macam bla 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 gitu. Nah terus yang saya agak nyari dia gitu, kok nggak ada kabar tuh. Setelah telepon itu jelang berapa minggu, 2 atau 2 minggu, saya dapat tawaran syuting bareng bertiga nih gitu. Terus saya tuh yakin banget Kiki sama Oji itu bisa gitu, karena saya tuh selalu pasti kalau sama siapa aja gitu, sama Oji sama Kiki gitu kan, saya udah seneng banget tuh. Terus saya selalu calling dia, Ji besok bajunya warna ini, Ki gitu ya. Pas saya calling si Kiki bajunya apa warna ini, Kiki udah nggak jawab gitu. Tapi saya pikir si Kiki pasti sibuk, saya jawab sama si Oji bilang nggak jadi Ji gitu, nggak jadi Di gitu. Oh kenapa nggak jadi? Besoknya waktu saya di tempat syuting cuma saya sendiri gitu. Ternyata karena tidak lengkap akhirnya formatnya dirubah gitu. Itu terakhir saya agak curiga, ini Kiki kenapa ya gitu, saya sempat kayak gitu. Cuman karena saya sibuk banget. Terus akhirnya tadi pagi saya tuh nggak tahu, biasa itu saya pagi-pagi nggak pernah teleponan juga, nggak pernah lihat. Tiba-tiba aku ngucapin dia ulang tahun, habis itu kuliah 11 kok Kiki tulisannya kok IG-nya kok tanggal lahirnya dia sampai hari ini gitu. Saya pikir Kiki iseng banget sih gitu loh, ini kan IG-nya Kiki, kenapa saya sampai gini, kenapa ya? Saya baca, akhirnya saya baca halaman demi halaman sampai halaman ketiga, ini nggak ada gitu. Saya langsung panik dong, saya telepon sama si Oji gitu, saya nangis telepon Oji, Cici gitu, ini Kiki nggak ada, bener Kiki, yang bener dia juga gitu. Akhirnya kita tadi sempat yang bingung ya berdua ya, karena saya langsung chatnya kemana sih, bingung. Chat ke Kiki saya lihat chatnya itu masih aktif, mungkin yang pegang keluarganya gitu. Saya bilang ini kabarnya bener atau enggak, tolong konfirmasi ke kita gitu. Tapi nggak ada berita sama sekali. Akhirnya saya baru dapat kabar sekitar jam 10 bahwa itu benar confirm gitu, dan nanti akan disemayamkan di Maduka ini. Nah, saya nunggu Oji karena tadi saya juga ada acara, Oji juga ada show, jadi kita memang janjian bareng. Sosok mungkin di mata kalian seperti apa sih? Dia persahabatan. Kita tahu selama ini sudah 30 tahun ya. Persahabatan apa? Kiki ini satu sahabat yang apa ya,
wanita tangguh banget, wanita tangguh, luar biasa banget. Karena saya kenal Kiki dari umur 15 tahun. Waktu itu kan saya ngerias Kiki untuk salah satu cover majalah waktu itu ya. Waktu itu saya masih jadi penata rias. Nah, saya ngeliat Kiki itu dari muda itu udah getol cari uang. Terus udah gitu kalau di lokasi itu sangat on time orangnya, dan orangnya tuh memang betul-betul sama waktu tuh nggak pernah buang waktu gitu ya. Dan itu lagi dia sama siapa aja tuh wise banget gitu. Sama kru aja tuh dia deket banget gitu. Makanya kami tuh sampai detik ini sama kru-kru kita yang zaman dulu si Mansur, sampai detik ini silaturahmi tuh masih ini ya, masih berjalan gitu ya. Dan gitu lagi pokoknya hebat banget lah Kiki ini ya. Makanya tadi aku ngeliatin gitu, maksudnya ini perempuan ya, cantik, kaya gitu ya. Kaya tuh dia itu sendiri loh, gitu, cari sendiri gitu ya. Ditambah terus pintar cari duit, terkenal. Toto dapat suami baik banget, baik, ganteng, dan happy ending. Inilah happy ending dari seorang Kiki Fatmala menurut aku ya. Mungkin kenangan apa sih yang masih diingat sampai detik ini? Banyak banget. Dan dia paling suka marah kalau sama aku. Nih orangnya boros banget. Aku tuh orangnya dikasih 1.000, 10.000, sejuta, 100 juta sama aja aku bikin. Dia tuh marah, beli rumah Ji, beli ini anak gitu. Itu dia selalu kayak gitu ya. Kalau saya itu kenal sama Kiki, mungkin saya juga lebih lama daripada kenal sama Oji. Jadi waktu itu saya masih baru banget masuk ke dunia entertainment, dan Kiki udah lebih senior. Jadi pertamanya saya syuting sama beliau itu Fenomena Lebar sama Dewa Kadir, judulnya itu saya masih ingat, Salah Pencap. Kita berdua jadi peran utamanya. Nah dari situ kita syuting lagi, lama banget itu, namanya sinetronnya Body Juragan Kos. Di situ kita benar-benar udah kayak keluarga. Dari situ saya deket pernah sama Kiki sampai sekarang. Jadi saya pribadinya Kiki itu luar biasa, dia pekerja keras. Kiki itu kalau bisa dikasih penghargaan itu Kiki lah penghargaan yang benar-benar artis yang harus dikasih penghargaan yang luar biasa. Karena apa? Beliau itu profesional sekali. Kru belum datang, dia udah datang. Kita tuh malu kalau datang klub. Kiki tuh udah di situ. Kru belum ada, dia udah nongkrong di situ. Itu Kiki. Di situ saya lihat dia ini pekerja keras banget. Dan Kiki tuh orangnya nggak pandang bulu. Dia pokoknya kalau mau jam 6 pagi, dia datang jam 5 pagi. Itulah Kiki. Dan itu yang membuat saya itu jadi kayak terpacu ya untuk jadi yang profesional seperti itu. Dan Kiki paling benci kalau lihat saya itu suka belanja. Dulu kan saya setiap kali dapat honor sedikit, saya beli apa-apa, Kiki saya benci. Ngapain beli kayak gituan? Beliin tanah, beliin ini, beliin itu, beliin itu. Ih bener loh, tanah itu banyak. Pokoknya asetnya luar biasa. Dari kerja kerasnya dia setengah mati, dan dia paling sayang banget sama adiknya namanya Ana. Saya tuh kenal Ana juga Ana dari kecil. Saya tahu banget itu kerja buat keluarga. Jadi saya tuh selalu sama Kiki. Kalau komunikasi terakhir kalian dengan Kiki bahas apa? Aku sebulan yang lalu tadi aku bilang bahwa si Kiki itu ketemu suaminya, dia ketemu sama suami itu di suatu tempat ngopi, malahan dia bilang di suami kita itu ngopi-ngopi malah kita nggak ketemu gitu. Ya udah kita ketemu kapan? Nah di situ Kiki udah mulai cerita tuh, dia harus ada treatment lagi, ada pengobatan lagi. Terus aku bilang ya udah Ki, aku nunggu kamu benar-benar sehat ya gitu. Ya oke Ki, pasti suaranya juga masih meriang, masih apa segala macam. Dan Kiki itu selalu nggak suka WA, dia selalu pakai voice Voice note. Ya, dia selalu pakai suara. Jadi saya ini banyak banget kenangan, saya nggak mau hapus. Dia tuh kalau saya WA jawabannya suara. Jadi suaranya banyak. Saya dengerin, saya kan kangen gitu, saya dengerin dia ngomong apa ketawa dia bercanda apa, itu suara semuanya. Tapi kalau untuk kalian berdua mungkin dari penyakitnya anak itu mungkin udah tahu atau melihat perjuangannya juga dari beberapa tahun yang lalu. Iya, itu kayak Kiki 2021. Iya, semenjak pandemi itulah. Tapi Kiki luar biasa. Kiki tidak pernah memperlihatkan Ya. bahwa Kiki selalu tampil cantik, dia selalu aku sembuh Di. Aku udah sembuh kok Di. Aku lagi gimana kondisi kamu? Aku udah sembuh Di. Bilang oh asik, kita ketemu ya. Minggu depan ya gitu. Tapi nggak pernah ada karena kita sama-sama sibuk, dan saya sibuk banget kan gitu. Sedikit juga sibuk, jadi ya udah. Jadi ya kita ketemu paling telepon gitu. Terakhir ya tahun lalu saya sering ketemu di Bali. Bahkan waktu itu Kiki pernah pindah ke Bali sesaat. Saya kalau ke Bali pasti selalu sama Kiki.
saya diboncengin sama Kiki kemana naik motor. Kiki selalu bilang, di sini mah gak usah naik mobil, naik motor. Saya naik motor sama Kiki, diboncengin sama Kiki. Jadi kenangannya banyak banget. Oke. Mungkin terakhir doa. Kalau dari kalian berdua mungkin sempat menanyakan dalam arti mungkin sempat ngarahin sesuatu mungkin dari pola makan atau apa lebih sering ke dokter atau sudah? Enggak, Kiki itu orangnya suka olahraga ya. Dia Maniak, gila, maniak dia bugar olahraga, banget ya. badannya. Dia maniak olahraga. Banyak banget. Dia sehat. Jadi kalau misalnya gemuk Dia dikit, sehat. langsung olahraga. Itu sehat, fitness bisa sekali, bisa dua kali. Besok tertarik kalau untuk besok kan di Karawang kalau untuk kalian berdua Akan hadir. Akan hadir. Insya Allah. Oke. mungkin sama doa baik Untuk Kiki. Ya mudah-mudahan Kiki di sana ya berbahagia, ketemu dengan Tuhannya ya kan. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan penuh dengan ketabahan dan bisa menerima cobaan. Dan saya yakin banget semua seluruh Indonesia kehilangan Kiki ya. Kiki itu sahabat kami yang Pokoknya kita paling berdua, terbaik. Ini berduka cita yang segalanya. Mudah-mudahan ini diterima dari sisi Tuhan. Amin.